أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Komplek Koperasi Bintara Jaya Bekasi. Pemirsa, sebuah tema yang insya Allah akan menarik tentu saja yang sekaligus menjadi nasihat bagi kita. Kita akan mengangkat tema membangun akidah dan ibadah yang kuat di era modern. Alhamdulillah guru-guru telah hadir bersama kita, Ki Haji Khalil Nafis dan Habib Abdurrahman Al-Habsi, yang insya Allah nanti seperti biasa untuk memperdalam, mempertajam tema kita, kami telah menyiapkan 3 segmentasi tanya jawab. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar TV One dimanapun berada, alhamdulillah kita awali pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada salah satu
ustadz di Dhamma Indonesiaku. Ada 2 ustadz yang telah mendahului kita. Yang pertama adalah Kang Rashid. Yang kedua baru 2 hari lalu adalah Ustadz Dr. Ade Permana. Yang itu wafat pada saat mau mengisi pengajian, masuk ke kamar mandi, kemudian kepleset, jatuh di kamar mandi, wafat. Kita bacakan doa dan doakan beliau. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma naqihi minal khataaya kama naqihil saubal abyad minad danasi birahmatika ya arhamar rahim. Ibu bapak sekalian, inilah akidah kita yang menanamkan keimanan sehingga kalau ada yang wafat di tengah-tengah kita, kita ingat bahwa itu menghadap Allah Subhanahu. Ibu bapak, ada enggak di antara kita tuh yang tak pernah mati? Semua orang akan. Ibu bapak pernah mati? Percaya ada sorga? Percaya ada neraka? Ustadznya pun nggak pernah nyampe tapi cerita tentang sorga dan neraka. Itu namanya Bapak Ibu bagian dari akidah. Bagian dari apa? Al-yakin, keyakinan. Wataslim dan penyerahan. Ya. Kita ini yakin dan taslim wal imanul jazim. Dan keimanan yang mantap la raiba fihi. Tentang Allah. Tentang Rasul-Rasul Allah. Tentang para malaikat. Tentang kitab-kitabnya. Tentang hak sorga, neraka, nasib baik dan buruk. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, ini penting bagi kita untuk menanamkan akidah. Karena seluruhnya Rasul itu diutus oleh Allah untuk membawa iman tauhid, menanamkan akidah pada kita. Tadi Qori mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Hafal semua, udah nggak jadi saya ceramah. Udah bisa ceramah semua. Ya, tapi penting ceramah Bapak Ibu sekalian untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Hafal lagi dalilnya. Jadi kita cuma ngingat-ngingatin aja, saling nasihatin Bapak Ibu sekalian. Untuk kita ingat kepada Allah untuk menanamkan akidah kita. Terimplementasi akidah itu di dalam ibadah. Ibu bapak percaya tentang uluhiyat, tentang nubuat, tentang sam'iyat dan ghaibiyat. Uluhiyat tentang ketuhanan. Tidak ada Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasul nubuat. La ilaha illallah. Ibu bapak sekarang kita sering terlena dengan ucapan. Enggak perlu tahu agamanya. Enggak perlu tahu dia dari suku mana. Keyakinannya apa. Yang penting baik. Baik. Enggak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu baik. Bapak Ibu juga berderma. Bapak Ibu berbuat baik. Bersedekah semuanya. Tapi tidak iman kepada Allah. Enggak ada gunanya apa-apa. Di hadapan Allah Subhanahu. Karena kita mengharap ridho Allah. Bukan ridho nas. Ridhon nas itu untuk ridho Allah. Jangan sampai ridho Allah dibuang untuk ridhon nas. Hanya untuk antar manusia. Lupa hubungan kita kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian sebuah cerita. Tentang Abu Thalib. Tahu siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Yang mengasuh Nabi Muhammad adalah Abu Thalib setelah diasuh oleh Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib siapa? Kakeknya. Jangan sampai enggak tahu keluarga Nabi ya. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib sakit dan itu sudah menjelang nazar, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Karena yang menjaga dakwah Nabi meskipun beliau tidak beriman, yang juga melindungi Nabi dari serangan-serangan orang kaum musyrikin itu adalah Abu Thalib. Maka Nabi mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah asyhadu biha laka indallah." Hei pamanku, sebelum kau nazak pamanku, coba ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
nanti kalimatan, ya, asyhadu biha, kalimat ini akan menjadi saksi untuk saya menyatakan di hadapan Allah, ini paman saya dan sudah beriman kepada Allah untuk mendapat maghfirah, pengampunan dari Allah. Di sebelahnya ada Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah. Dikatakan oleh Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah, ya Aba Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Hei Abu Thalib, apa engkau ini benci terhadap agamanya Abdul Muthalib sebagai bapakmu? Kalau targhabu an itu benci. Kalau raghiba fi artinya senang. Itu perlu belajar bahasa Arab. Sama-sama raghiba tapi raghibaan benci, raghiba fi senang. Raghibaan nikah itu enggak senang nikah, tapi raghiba fi nikah senang nikah terus. Ini banyak yang senyum ibu-ibu, jangan-jangan banyak jandanya ini. Nah, dalam cerita ini ketika raghibaan millati Abdul, apakah engkau tuh enggak suka, benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Apa yang dikatakan oleh Abi Thalib? Ana ala millati Abdul Muthalib. Saya atas agamanya Abdul Muthalib. Bahwa ada riwayat mengatakan sampai wafat Abi Thalib tidak beriman kepada Nabi tapi simpati pada dakwah Nabi. Maka dikatakan kalau tidak beriman sampai wafat, tidak ada akidahnya yang benar kepada Allah yang sahihah, maka tidak bisa bernilai apapun. La yanfa'u fi. Enggak ada manfaatnya di hadapan Allah. Di hadapan manusia Pak, ya ada manfaatnya buat manusia. Tapi yang kita tunggu, yang kita cari, yang kita harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu. Meskipun menurut sebagian muhaddis, sebagian mufassir, ternyata di akhir hayatnya Abi Thalib itu adalah bersyahadat. Wa fi riwayatin. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Disinilah pentingnya akidah. Kenapa kita mentalkin? Talkin itu artinya mengajarkan la ilaha illallah. Orang meninggal ditalkinin la ilaha illallah. Jangan sampai dia kebawa setan sampai ingkar kepada Allah. Sudah beramal dari awal sampai akhir. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren, ceramah sana sini. Na'udzubillah bin dzalik adalah su'ul khotimah. Semuanya hilang, gak ada artinya. Oleh karena itu ibadah yang ditanamkan diimplementasikan di dalam ibadah. Bisa ibadah kepada Allah, ibadah mahdhah. Bisa juga ibadah antar manusia. Infak, nolong, memberi dan segalanya. Oleh karena itu untuk membuat kita kuat, anak-anak kita berkarakter. Tidak terombang-ambing dengan hedonisme, dengan materialisme. Maka yang harus ditanamkan yang pertama sebagaimana dakwah para rasul. Yang pertama ditanamkan adalah akidah. Dan kita mengajak pada akidah itu ahli sunnah wal jamaah. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia tanpa akidah Islam maka tertolak. Kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, tentu saja untuk mempertajam dan memperdalam tema kita akan segera sampai di segmentasi tanya jawab di segmen kedua nanti, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku.